karena ada 2 anggota Polwan terlibat dalam kasus terorisme. Coba bayangkan, kalau anggota Polwan saja, ya saya yang juga pernah Jadi ada teman-teman yang suka sendirian di kamar, suka sendirian di kampus, itu segera berkumpul lah, kumpul-kumpul bareng teman-teman agar tidak salah dalam berdoa, agar paham-paham nanti sesuai dengan program. Oke, salam wasiat. Oke, oke, selanjutnya terakhir dari Ustaz Sofian Asari, beliau ini dunia polisi dan juga pakar pedas. Akan dapat berbagi ilmu kepada kita, adanya waktu dari kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Baik, ikhwan fiddin, ikhwan dan akhwatu fillah semuanya yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya Sofyan Thauri, ya, dulu pernah 13 tahun di kepolisian, dinas. Rumah saya kebetulan dekat dari sini, yaitu Kelapa II, dekat Brimob. Ya, karena orang tua saya polisi, abang saya polisi, saya juga pernah jadi polisi. Ya, tapi karena terpapar dengan paham-paham intoleransi, radikalisme, akhirnya jadi tertangkap Densus 88 dan kemudian saya divonis 10 tahun. Saya mau cerita sama adik-adik semua. Kenapa? Adik-adik ya, para teroris yang ditangkap selama 2 dekade sejak bom malam Natal di 23 kota di Indonesia. Waktu itu tahun 2000. Tahun 2000 ya. Itu 23 kota di seluruh Indonesia itu gereja-gereja dibom oleh kelompok apa? Kelompok Jamaah Islamiyah. Lalu kemudian di tahun yang sama, di tahun 2000 juga, ya, terjadi ledakan di depan Kudubes Filipina. Kebetulan yang ngerakit bom kawan-kawan saya semua. Nanti saya cerita. Kemudian juga, ya, di tahun yang sama, ya, kemudian juga terjadi bom Atrium Senen, ya, yang waktu itu menargetkan daripada Ibu Megawati pada waktu itu, kelompok-kelompok ini. Lalu 2001 terjadi peristiwa 91. Tahu apa? Ya, diserangnya gedung WTC, menara kembar yang ada di kota New York dan memakan korban hampir 4.000 manusia. 2002, ya, bulan Oktober terjadi bom Bali 1. Sampai terakhir yang kemarin terjadi penyerangan di mana? Di Polsek Astana Anyar. Ya, kalau kita identifikasi kelompok-kelompok ini, ternyata ya kebanyakan mereka, ya, jargonnya mengajaknya ingin kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, atau kembali kepada hadis. Ya, jargon mereka juga kebanyakan dari mereka, ya, kelompok-kelompok ini juga tidak bermazhab dan anti kepada mazhab. Muhammadiyah persis tidak bermazhab, tapi dia tidak anti kepada mazhab, clear masalahnya. Nah, Ustadz, pertanyaannya, kenapa? Kok apa kita nggak boleh kembali kepada Quran dan Sunnah? Nah, ini, ya, saya katakan wajib kita sebagai seorang Muslim,
kembali kepada Quran dan As-Sunnah, betul nggak? Sepakat kita di sini? Ya, sepakat kita jadi orang soleh, betul nggak? Jadi orang bertakwa, ya. Wajib kita juga mengikuti sunnah, ya. Tapi masalahnya, problemnya adalah siapa yang bisa memahami Quran dan As-Sunnah? Apa kita bisa, ya, baca terjemahan, ya, menerjemahkan sendiri, menyimpulkan sendiri? Sementara perkara-perkara fikih, perdebatan-perdebatan dan sebagainya itu cukup ramai di sosial media, cukup ramai di masyarakat sekitar kita. Apakah kita yang nggak pernah mondok pesantren dalam waktu yang lama belajar tentang usul fikih lalu bisa menyimpulkan sebuah hukum? Ya, maka di sini perlunya kita ngacak diri. Ya, bukannya nggak boleh kita berdakwah, wajib kita berdakwah. Bagi balighu anni walau ayatan, sampaikan walaupun cuma satu ayat, wajib. Tapi masalahnya, ya, dalam masalah-masalah yang banyak dibangun istihadiyah, perkara-perkara yang banyak dibangun oleh khilafiyah, ya, kita nggak boleh, ya, terjebak kepada satu pendapat, menafikan pendapat-pendapat yang lain, lalu menaikkan bendera wal barok kebencian kepada siapa? Kepada mukhalifnya. Ya, masalahnya adik-adik, ya, semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seringkali kita nggak sadar, ya, kita ikut pengajian, ikut halaqah, ya, kok kenapa kita jadi benci dengan orang-orang di luar daripada kelompok kita? Ya, padahal kita ngaji, ya, kita makin sayang seharusnya kepada kaum muslimin, betul? Kita ngaji membuat kita jauh berprestasi. Bukan kita ngaji jadi alien, tahu nggak jadi alien? Hah? Jadi kayak kita terasing sendiri, ya, mengisolasi diri, anti kepada sosial, menganggap bahwa orang-orang di luar daripada kelompok kita, wah, itu nggak mengikuti sunnah, ya, tidak mengikuti daripada fahmu soleh dan sebagainya dan sebagainya. Nggak begitu orang ngaji. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah. Beliau pernah mengatakan bahwa biang daripada ekstremisme itu adalah literasi beragama. Loh, maksudnya apa, Ustaz? Iya, mereka terjebak kepada makna-makna zahir. Mereka cenderung kepada tekstualis. Mereka membuang substansi dan ruh daripada ajaran Islam. Walaupun secara zahirnya, kata Yusuf Qaradawi, mereka kelihatannya pejuang sunnah. Mereka kelihatannya secara zahir, cara berpakaiannya mereka seperti pejuang Islam. Tapi di tangan mereka akhirnya Islam menjadi wajahnya berdarah-darah, wajahnya memerah. Kenapa? Ya, karena mereka tidak bisa menempatkan, tidak bisa menangkap substansi dan ruh daripada ajaran Islam itu sendiri. Ya, makanya kata Yusuf Qaradawi, terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Saya tegaskan lagi, ya, terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Dan ini ada di dalam kitabnya beliau yang judulnya Fiqhul Maqasid. Ada terjemahannya. Ya, saya rekomendasikan, ya, buku itu bagus. Baik. Kenapa bisa demikian? Ternyata perkataan Syekh Yusuf Qaradawi, ya, itu ternyata pernah dikatakan oleh para salafus saleh, yaitu Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah mengatakan, al haditsu mudillatun ila lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Jangan coba-coba, ya, kita terpaku pada satu pendapat, ya, kemudian kita belajar menyimpulkan sendiri, yang padahal ada adab dalam ilmu itu, man kana saykhuhu kitabahu faqata'uhu aktsaru min sawadihi. Barang siapa yang syekhnya, ustadznya, gurunya itu adalah bukunya, ya, bukunya, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Ya, kenapa? Kita butuh guru, Pak. Kita butuh ustadz, kita butuh kiai yang betul-betul bisa memahami daripada Quran dan As-Sunnah. Jangan coba-coba, ya, kita terjebak kepada satu pendapat, lalu kita jadi benci dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Sampai kemudian Abdullah bin Wahab, ya, seorang tabi'in, pernah mengatakan, laula Maliku wal Laits, kalau bukan karena Imam Malik dan Imam Al-Laits, Abu Sa'ad
lahalaktu, sungguh aku telah celaka. Kenapa? Kuntu adunnu ma ja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih. Karena aku mengira setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa diamalkan begitu saja. Ya, jadi jangan coba-coba. Ya, kemudian kita salah cari guru yang ternyata guru yang kita anggap ternyata bukan orang yang bijak, tidak memahami tentang perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama-ulama Islam. Ya, terpaku pada satu pendapat. Akhirnya kalau setiap pembelajaran kita majelis taklim ya selalu diisi dengan narasi-narasi kebencian, narasi-narasi intoleran bahwa di luar kelompok kita cuma kelompok kita yang paling benar. Saya khawatir. Ya, khawatir nanti dia berkarir di sini ya mengafirmasi ya dari yang tadinya intoleransi lalu dia jadi radikalisme, lalu dia jadi teroris. Karena seorang teroris ya adik-adik ya yang pernah apa yang saya alami itu tidak ujuk-ujuk melakukan aksi teroris kalau bukan dari paham-paham intoleransi dulu. Dia tidak salamatus sadr, tidak lapang dada dalam melihat perbedaan-perbedaan di kalangan kaum muslimin. Dan ini terjadi. Ya, seorang teroris sudah pasti dia intoleran dan radikal, tetapi seorang intoleran dan radikal sudah pasti dia seorang teroris itu sudah pasti intoleran dan radikal, tetapi intoleran dan radikal belum tentu dia jadi teroris. Tetapi hampir semua para pelaku terorisme ya 3.500 yang ditangkap oleh Densus 88 itu bermula dari madrasah-madrasah intoleran. Dia tidak salamatus sadr, tidak lapang dada melihat perbedaan-perbedaan di kalangan kaum muslimin. Ya, kemarin sekitar 3 tahun yang lalu saya diundang oleh Polda Maluku Utara. Ternyata 2 anggota Polwan namanya Bribda Nesti dan Bribda Rini. Ya, Bribda Nesti dan Bribda Rini. Saya diundang, Pak. Ya, ada 2 anggota Polwan terlibat dalam kasus terorisme. Coba bayangkan, kalau anggota Polwan saja, ya saya yang juga pernah menjadi anggota Polri, ya itu bisa terpapar, apalagi adik-adik mahasiswa, ya bisa jauh lebih mudah nanti. Kenapa? Apalagi ini adik-adik ini anak-anak muda, ya. Saya katakan, ya mengingkari, ya adanya kelompok-kelompok radikalisme dan terorisme, lalu ini ada sebuah konspirasi bahwa ini hanya rekayasa, ini hanya proyek, berarti dia telah mendustakan daripada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu telah banyak mengkabarkan kepada kita akan bahaya kelompok-kelompok pengkapli kebenaran. Para kelompok di dalam hadis selalu dikatakan saya khruju ya akan muncul nanti ya seorang kaum ya'ti fi akhir zaman, akan datang nanti di akhir zaman. Kenapa? Hudatsau afnan wa sufau ahlam. Anak-anak muda tetapi karena miskin pengalaman akhirnya dia jadi bodoh. Karena ikut kelompok-kelompok ini akhirnya kita jadi goblok, Pak. Ya enggak punya daya kritis. Ya, karena apa? Ini kan yang disampaikan ini kan Quran, Zat. Yang disampaikan ini hadis, betul. Ya, makanya kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yaqra'una al-Qur'an la yunawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an, tetapi bacaan-bacaan mereka tidak keluar daripada kerongkongan apa yang mereka ya yamruqu minad-din. Ya mereka melesat dari ajaran agama. Kenapa? Enggak ada lagi akhlak, enggak ada lagi adab. Tidak lagi ada rasa kasih sayang kepada sesama kaum muslimin atau sesama kepada manusia. Dan ini ada kelompok-kelompok seperti ini sampai munculnya Dajjal, sampai hari kiamat. Maka bicara masalah seperti ini relevan sampai akhir zaman, adik-adik. Ya. Makanya kemudian paham-paham intoleransi ini sangat luar biasa. Ya, bahayanya. Ya, ini dimulai dari ini. Makanya kemudian jangan terpaku pada satu pendapat. Coba kita belajar lagi. Nanti adik-adik akan terbuka. Dengan semakin bertambahnya umur, bertambahnya pergaulan dan sebagainya, kita akan bisa melihat bagaimana perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama-ulama Islam. Ya, ulama Islam yang betul nih adik-adik, ketika ditanyakan, contoh misalnya, ya, musik, apa pendapat musik? Ya, orang-orang soleh akan mengatakan aqwalu fihi. Ya, di dalamnya terdapat beberapa pendapat-pendapat.
Pendapat pertama adalah pendapat yang mengharamkannya. Kedua adalah pendapat yang memakruhkannya. Lalu ada pendapat yang membolehkannya. Adunnu kadza, ya, orang soleh, orang alim akan mengatakan yang saya sangka atau darastu hadza, yang saya pelajari itu adalah ini. Wallahu alam. Kenapa harus YouTube dengan wallahu alam? Karena dia nggak tahu jawaban yang presisi, jawaban yang benar seperti apa, ya, yang tepat, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak pernah berdusta atas nama Allah. Kenapa dikatakan masalah musik adalah masalah-masalah yang muktabar, khilaf di kalangan para ulama? Oke. Karena memang keharamannya tidak sampai pada derajat qat'i, sebagaimana keharamannya babi, keharamannya apa? Keharamannya minuman keras, keharamannya berzina. Dan itu sampai kepada qat'i. Ya, tapi masalah-masalah musik, masalah-masalah itu masalah-masalah yang khilaf, ya. Dan ulama yang betul dia tidak pernah terjebak kepada satu pendapat. Maka adik-adik, ya, pesan saya terakhir, ya, jangan pernah salah mencari guru. Jangan salah mencari sekolah juga. Ya, karena banyak yang salah cari guru, cari ustadz, ya, dan sebagainya, malah kita terjebak kepada paham-paham sebagaimana apa yang pernah saya alami. Adik-adik ini dekat dengan ajaran-ajaran radikalisme. Ya, kalau boleh saya petakan, karena saya masyarakat ada di dekat Kelapa II, ya, itu ada masjid, ya, saya nggak sebutkan, ya, tetapi daerah RTM dan sebagainya. Itu juga kelompok-kelompok ISIS yang kemarin mengebom di Polsek Astana Anyar, ya, itu jadi kelompok yang sama. Lalu ada di Sawangan, di belakang kita kampus UI, ya, itu ada di daerah Beji, ya, daerah Fathahillah dan sebagainya, pernah ada, ya. Dan juga banyak mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswi UI yang kemudian ikut kajian-kajian, yang akhirnya apa? Ya, banyak mereka akhirnya jadi putus, ya, setelah putus daripada kuliahnya dan sebagainya. Kenapa? Karena ikut-ikut kajian. Dan saya mengkhawatirkan, karena apa yang pernah saya alami, tolong adik-adik, ya, agar lebih kritis lagi, lebih jeli, lebih waspada, ya, terhadap ajaran-ajaran, ya, yang mengatasnamakan agama, kemudian membuat kita jadi intoleransi, membuat kita jadi radikal. Nauzubillah min dzalik, sampai jatuh kepada paham-paham yang dialami oleh apa yang kami dapatkan, saya dan Mbak Arti dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga Indonesia, menjaga mahasiswa-mahasiswa UI daripada paham-paham khawarij, paham-paham pengkapli kebenaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.